Nah guys, jadi sebelum kita mulai podcast kali ini, kan gak mungkin banget ya kita podcast sendirian. Jadi gue ngundang temen gue nih dari Galaxy. Gila, bayangin dari Galaxy nih. Tapi mana ya? Kok lama banget ya? Gue tunggu-tunggu ya. Oh my god! Oh my god, ada Bobo Boy guys! Oh my god! Hai Bobo Boy. Gile. Gerah banget ya? Gerah banget. Lu udah berapa lama sih perjalanan ini? Cepet sih tadi naik ini pesawat Galaxy, jadi cepet lah. Cepet. Nggak ada lampu merah kan? Oh iya, nggak ada. Jadi cepet. Bensin tapi bisa habis nggak di atas? Habis. Terus gimana ngisi bensinnya? Di awan ya? Ada di planet sebelah, Oh. di Mars gitu kadang mereka suka ada pom bensinnya gitu. Ada kedengeran nggak di suaranya? Maksudnya nggak ngasih mic guys. Iya, gue lupa guys. Ada. Berarti ada mic nih. Oh ini mic di bumi kayak gini ya? Iya, emang mic di Nah, di planet lu gimana? Sama aja sih kan, Boboiboy dari bumi juga. Oh iya, dari mana tuh? Dari situ Depok. Lu nggak mau ganti baju apa nih? Gue ngeliat keringetan Oh banget. iya. Tuh, bentar ya guys. Ganti dulu ya guys. Nah, gitu kan. Nah, ini kan baru adem nih kelihatannya Iya nih. nih. Tadi panas banget buset dah. Nah, Dah, terus kita mulai nih. ya mulai. Oke. Halo Sobat Pelajar Pancasila, selamat datang di podcast kita kali ini. Gue Nana, di sini gue ada orang yang spesial banget, terus hits banget, satu Jakarta yaitu. Ya, perkenalkan nama gue Muhammad Adel Pradana. Ya kalau kalian nggak kenal gue berarti kalian kurang hits ya anaknya ya. Oke. Jadi di episode kali ini tuh kita pengen bahas topik yang sangat relevan di zaman sekarang ini. Apa tuh? Relevan Nah. lo apa tuh berarti? Berarti judulnya itu tantangan dan peluang demokrasi di era digital. Nah, Oh, Nah. tapi pas banget ya, emang relevan ya karena sekarang kan ini meskipun udah masuk tahun 2025 tapi kan tahun kemarin baru menjalankan pemilu gitu kan. iya, pas banget kan? Pas banget, benar. Kayak new year, new fresh. New fresh apa tuh? New fresh bukan fresh. New year, new presiden atau gimana? Itu deh pokoknya. Gimana nih guys? Nih, gue pengen nanyain nih. Demokrasi itu apa sih? Oke, jadi dari demokrasi secara umumnya dulu nih. Ya. Ya, jadi pertama demokrasi ini secara bahasa ya, itu diambil dari bahasa Yunani kuno. Dua kata nih. Pertama dari kata demos dan krates gitu. Nah, demos ini apa? Demos itu artinya rakyat gitu. Nah, kemudian yang Krates apa? krates itu artinya kekuasaan gitu. Berarti Jadi rakyatnya punya kekuasaan. ya, jadi demokrasi ini adalah sistem pemerintahan yang menekankan pada rakyat gitu. Jadi rakyat memiliki kekuasaan tertinggi gitu, kedaulatan rakyat gitu. Gitu. Terus Tuh. ada hubungannya nggak sama kayak teknologi digital gitu atau apa? Oh, teknologi digital ya. Kira-kira ada pengaruhnya atau enggak ya dengan demokrasi di zaman sekarang ini? Apalagi sekarang udah masuk ke era digital ya. Iya. Udah digitalisasi. Jadi apa-apa udah serba digital lah, serba di HP lah apa aja kan. Iya, Jadi bener. Jadi dampak dari digital ini luas banget. Ada apa Sebenarnya aja nggak cuma di demokrasi aja kan, dari segi ekonomi, politik dan lain-lain itu kan bisa termasuk ya. Nah, kalau kita lihat dari segi demokrasi nih, itu jelas ada kelebihannya tersendiri, tapi memang ada kekurangannya juga gitu. Dampaknya terhadap si demokrasi ini di era digital itu. Pasti Gitu ada plus minusnya gitu kan? Iya, ada plus minusnya. Plus minusnya apa tuh kira-kira Jadi mungkin kita bahas pertama itu dari peluangnya ya. peluangnya? Ya, jadi peluang dari demokrasi di era digital ini, ya yang pertama itu adalah partisipasi politik yang lebih luas. Nah, maksudnya apa? Jadi ketika kita sudah membahas mengenai, kok kering ya? Aduh, oh yaudah. Mau minum? Mau apa? Mau kopi? Teh? Teh aja deh, Oh, teh. teh. Yaudah, teh dong, teh dong. Duh, Mana nih mohon tehnya maaf nih? ya. Banget nih
Waduh, parah banget Wah, nih makasih nggak ya, siapin makasih. minum nih orang belakang gimana sih? Bentar ya, minum dulu ya sebentar ya. Ayo. Enak gak? Oke. Lezat ya? Jadi ya pertama ini peluangnya itu partisipasi politik yang lebih luas. Nah, maksudnya apa? Jadi dengan adanya digitalisasi ini, era digital, jadi masyarakat yang bisa mengakses ke demokrasi ini itu akan lebih luas. Jadi misalnya kayak ya kita dapat informasi itu lebih banyak gitu dari gampang gitu ya, dari internet. Dari internet, dari mana aja kan. Kalau dulu mungkin lebih ke koran ya. Koran, tapi majalah. Kan ya majalah juga bisa. Kok Bisa. Cuman sekarang tuh cakupannya lebih luas gitu. Bahkan anak-anak SD aja yang ibaratnya kayak ya udahlah belajar main ya kan belajar main terus ngerti tidur. dari HP ya. Iya, mereka juga udah bisa ikut gitu loh tentang demokrasi ini gitu. Kemudian ada peluang berikutnya ya, yaitu akses informasi yang demokratis. Jadi internet ini membuka akses ke berbagai sumber informasi tanpa batas geografis. Jadi maksudnya di mana aja itu bisa dapat kan aksesnya. Tapi memang ini juga memiliki kekurangan tersendiri ya dari akses. Tapi karena ada yang kayak susah gitu nggak dicari. Kan kalau zaman sekarang kayak gampang banget gitu kan dicari. Ya. Ada beberapa yang susah nggak kira-kira? Ya pasti ada. Memang ada beberapa dari informasi-informasi itu yang memang tidak untuk disebar ke publik. Jadi memang ya untuk masyarakat ya sudah memang disebarkan, tapi ada beberapa hal yang tidak disebarkan ke masyarakat ya untuk diterima masyarakat gitu. Kira-kira informasinya itu tuh isinya beneran real atau kayak hoax gitu atau gimana? Nah, ini ada hubungannya dengan tantangannya gitu loh. Ya, mungkin nanti aja ya. Nanti aja mengenai hal itu. Peluangnya dulu ya. Peluangnya dulu. Oke. Jadi peluang berikutnya ini adalah transparansi dan akuntabilitas. Apa tuh? Itu apa tuh? Maksudnya, jadi ini kan ada teknologi seperti sistem e-governance nih. Jadi kayak aplikasi-aplikasi yang memang membuat masyarakat ini terhubung dengan pemerintah gitu. Nah, nanti sistem ini akan meningkatkan transparansi kinerja pemerintah. Jadi maksud transparansi itu apa? Jadi kita sebagai rakyat ini tahu kalau pemerintah ini memang benar-benar bekerja gitu loh, maksudnya nggak diem-diem aja gitu iya, ya di dalam gedung. Jadi masyarakat bisa tahu gitu. Oh ternyata pemerintah tuh kayak gini, pemerintah udah memberi akses ini dan iya apa saja lah yang untuk masyarakat gitu loh. Kira-kira pemerintah ngapain aja ya? Ya mungkin bisa dilihat dari berita-berita gitu, itu kan termasuk transparansi juga tuh. Iya. Ya memang kan ada banyak gitu ya, jadi nggak semuanya gitu loh yang harus diumbar ke publik. Iya gitu. Terus ada lagi nggak peluangnya kira-kira? Oh ada dong. Jadi banyak yang ya. kakek ini menurut saya cukup banyak di publik gitu loh. Jadi inovasi dalam pemilu. Maksudnya apa? Jadi ketika kita misalkan ada sesuatu pemilu gitu kan, misalkan seperti tahun lalu tuh ada pemilihan presiden. Iya. Ya. Nah kalau kita lihat di internet itu biasanya kan suka ada yang bikin voting tuh. Iya banyak ya. Iya kan, voting yang pilih Prabowo. Pilih nomor 2. Iya nomor 1, 2 atau 3 gitu kan. Gitu. Maksudnya kayak voting yang misalkan kalian posting di Twitter gitu, iya, atau di Twitter IG kan gitu bisa ya. polling tuh ya. Nah, di polling itu juga termasuk namanya inovasi gitu loh. Jadi meskipun jadi nggak harus kayak apa, maksudnya nggak perlu itu iya, nusuk-nusuk nggak perlu coblos, tapi kita bisa dapat gambaran gitu loh. Kan misalnya nih kalian pernah dengar nggak kalau di iklan sikat gigi misalnya iklan odol gitu kan, 9 dari 10 orang memiliki gigi berlubang gitu kan. Nah kan 9 dari 10 doang, belum tentu semuanya kan. Tapi meskipun begitu itu udah menggambarkan, maksudnya tuh kira-kira tuh segini gitu loh yang punya gigi berlubang. Atau misalkan kalau kita kaitkan dengan pemilihan presiden ini, yaitu dengan yang tadi, kira-kira misalkan yang menang siapa gitu iya ya. gitu. Itu kan cuma gambaran secara kasar aja gitu. Tuh, itu juga termasuk inovasi gitu loh. Oh, keren juga ya ternyata zaman sekarang kayak iya, memang banyak banget gitu loh. Apa ya? Banyak banget ininya. keuntungan. Iya, keuntungannya, terus kayak
trik-triknya gitu-gitu ya. Pokoknya Iya, sih jadi bahasanya. lebih banyak gitu loh. Apa? Ah. Cara-cara metode-metode Nah kayak itu. gitu ya, gitu. Teman-teman guys, tepuk tangan buat Arya ini yang keren. Eh, Nah, terus ada apa lagi? Lanjut kita. Mungkin kita lanjut ke tantangannya ya. Tantangannya apa tuh? Ya. Nah, dari era digital ini juga punya tantangan tersendiri gitu. Jadi nggak cuma peluang aja yang diberikan oleh era digital kepada demokrasi, tapi Iya. juga ada yang namanya tantangan gitu. Kira-kira ada apa aja? Yang pertama yang udah pasti itu adalah penyebaran hoax dan diskriminasi. Baru tadi Tuh. kita bahas, guys. Ya. Jadi meskipun nih era digital ini kan memberi akses gitu kan. Iya. Jadi siapa aja bisa ngasih informasi gitu loh. Kita upload di IG aja kan Udah informasi iya, itu informasi. sekedar Nanti kan informasi. orang lihat dia menerima secara informasi meskipun ya dia tidak tahu apakah informasi tersebut benar atau tidak. Nah, nantinya ini bisa berpengaruh ke demokrasi gitu loh. Misalkan secara kita lihat dari yang tahun kemarin Pilpres Iya. itu kan mungkin banyak isu-isu yang baru dikeluarkan gitu loh. Baru muncul. Baru muncul meskipun itu tuh udah terjadi dalam beberapa tahun yang lalu gitu. Jadi Terus kayak orang baru nemu gitu ya. iya, orang baru nemu dan Ngulik-ngulik gitu. apalagi biasanya berita-berita yang pasang headline yang atau judul yang memang bikin Yang ambigu. clickbait gitu. Iya, clickbait. Jadi orang Ah. pengen lihat tapi cuma lihat judul aja. Jadi Iya. dia nggak baca secara jelas gitu loh. Cuman judulnya doang, terus kayak Iya. misalkan judulnya wah Arya bau gitu. Wah, bener nih Arya bau. Nah, tapi misalkan isi beritanya judulnya kan misalnya Arya bau gitu. Iya. Nah, misalkan isi beritanya itu Arya bau karena tidak mandi bla bla bla. Tapi kan saya mandi gitu kan. Jadi saya Iya, nggak itu nanti bau. hoax. Iya, berarti itu termasuk hoax. Jadi dari judulnya. Berarti kita kemakan hoax gitu ya kalau Iya. misalkan orang yang cuma baca judulnya doang. Iya gitu. Jadi balik lagi juga ke warga masyarakatnya ini, gimana cara mereka menerima informasi gitu loh. Iya. Ya gitu. Harus hati-hati ya berarti ya kita ya. Iya, harus hati-hati juga. Jadi jangan Harus asal teliti ngeliat informasinya. iya, harus. Nggak bisa ngasal baca aja kayak Mm-mm. oh jadi gini oh gini. Iya, apalagi kalau kalian suka berita-berita zaman now tuh apa tuh ya? pasti tahu akun IG Oh iya yang, yang ada kayak template-nya akun-akun. itu loh. Iya yang template putih itu ya. Iya, template kotak putih, terus ada tulisannya gede ya kan? Iya itu kita nggak bisa sebut maaf guys. Ya, jadi meskipun sih. memang mereka kadang Cuman ngasih foto sama teks doang. iya, Tanpa penjelasan gitu. tapi orang-orang itu gini, meskipun mereka memang benar gitu kan dalam memberikan informasi, meskipun mereka memang benar informasinya, tapi kan ada orang-orang yang emang nggak baca secara jelas gitu loh. Cuman langsung asumsi kayak oh dia gitu. Iya. Oh dia gitu-gitu. Jadi meskipun memang oh begitu, tapi kita harus Harus lebih gitu loh, paham. lebih paham kan. gitu. Jadi Tuh guys, kalian harus gitu guys. Kalau mau baca berita atau gimana tuh, yang nggak boleh langsung dibaca. Harus Ya, tahu dulu benar. makna isinya. benar. Kalau enggak kemakan hoax, ntar malu yang ada kalau kita ngasih tahu hoax. Bener gak? Benar, setuju banget, setuju banget. ntar Allah lihat, ntar Tuhan lihat. Ya. Terus ada apa lagi? Oke, berikutnya itu ada algoritma yang memperkuat polarisasi. Jadi media sosial ini kan kuat ya Iya. kaitannya dengan era digital gitu Iya, loh. kuat banget Jadi ya. era digital adanya media sosial yang digunakan oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia gitu Iya, kan. Setiap hari mereka Iya. gunakan. Mereka selalu menggunakan Sekolah juga yang media sekarang sosial. kan gunain ini ya. Media sosial ya. Mm-mm. Ada media sosial yang memang bisa buat pendidikan juga gitu Iya. kan. Nah, benar. Terus, media sosial ini sering memperkuat bias melalui konten gitu yang disesuaikan dengan preferensi pengguna. Jadi lebih ke bagaimana orang-orang yang memang influencer ya, Mm-mm. orang yang memiliki bisa Jabat. berdampak gitu loh. Iya. Maksudnya perkataannya bisa berdampak, itu bisa mempengaruhi yang namanya Fans-fans iya, gitu. fans-fans atau pengguna media sosial lebih tepatnya gitu. Nah, ini balik lagi ke kita ya sebagai penerima informasi gitu kan. Ini masih ada kaitannya dengan yang sebelumnya dengan hoax itu. Jadi meskipun ada orang-orang yang memang memiliki dampak besar gitu kan dalam mengajak atau memberi Iya. informasi gitu, kita memang harus tetap namanya
mempelajari lebih lanjut gitu loh. Jadi nggak. jangan asal terima aja gitu. Nggak harus ini kan dengerin influencernya banget. Iya, Kita jangan harus mentang-mentang cari tahu juga. tentang wah dia idola saya nih, jadi saya harus Iya. ikutin dia kan. Ini juga ada kaitannya dengan pemilihan gitu. Oh. Jadi mentang-mentang idola kalian pilih nomor 2, kalian pilih nomor 2 juga. Nggak bisa, kalian harus. Jadi harus punya pendirian sendiri gitu. Iya, nggak boleh ngikut temen lah Iya, jatuhnya jadinya ya kalau ikut-ikutan gitu loh, Mm-mm. polarisasi gitu. Iya, berarti nggak bisa ya, Nggak bisa. itu tantangannya. Ya, meskipun memang lebih mengarah ke pemilihan ya. Iya, Karena kan namanya pemilihan itu pasti kan buat kedepannya juga. Iya, buat kedepannya. kita. Terus berkaitan dengan Negara ya. iya, negara dan juga opini kita gitu loh. Iya. Gimana pasti berbeda-beda. Kita nggak bisa main ikutin orang aja gitu. Kita nggak bisa mentang-mentang. sama terus, karena Iya. semua orang pasti mempunyai opini yang beda. Berbeda gitu, benar. Iya. Ya. Nah, sebentar. Apa nih? Lu lapar gak? Duh, lumayan sih. Lu lapar nih? Meskipun ngomong beberapa menit tapi Capek ya? capek juga ya. Capek, udah Capek haus, juga. lapar. Iya, Lu perjalanannya jauh juga kan, sejam dari sini? 2. Oh, 2 Macet. jam, buset. Lagi pada liburan. Oh iya, New Year guys. Nih, kita bakal kasih hadiah untuk Arya. Waduh, apa tuh? Waduh, Tebak dulu. kelihatan tuh. Martabak. Waduh. Iya, tahu banget nih. Nih. Waduh. Waduh. Boleh. Boleh nih. Sebentar ya, guys ya. Bentar Jadi, ya, guys ya. Break dulu, break dulu, guys. Coffee break. Tapi teh. Kalau coffee break. Oh iya. Teh break. Oh iya. Teh break. Teh break nih. Lu ngambil sendiri apa mau gue yang Aduh, ambil sendiri aja Ambil lah. sendiri. Apa. Nih. Ya. Awas ya, tumpah. Banyak Bawa aja banget nih. Ininya. Kameramen. Ayo, ayo. Lapar. Lapar gak? Ayo sini makan, ayo ambil. Enggak apa-apa, ayo sini. Nyengir. Ayo. Ayo dang nih, gua ambilin. Dalam hati, aduh lapar ya. Nesa be like. Nih aku ambilin nih ya. Kalian mau kan? Nah, sebentar ya guys ya. Aduh. Waduh, jatuh. Banyak banget, kameramennya berapa tuh? Kameramennya ada 5. Oh, Nih ya, nih. tapi pakai tripod, jadi kameramennya mana nih? Produser. Oh gitu ya. Aduh. Orang di balik layar ya. Iya, orang di balik layar. Nih, saya gigitan pertama dulu ya. Gigitan pertama, boleh. Ya, apa nih gigitan pertama buat pemirsa nih? Oh, ini gigitan pertama pemirsa aja lah. Udah nih, gigitan pertama buat pemirsa ya. Udah. Ya. Makan. Hmm. Mama Mia Lezatos ya. Enak. Aduh. Tapi Makan dulu. untuk Apa? lu sendiri nih, tahun kemarin tuh udah bisa milih atau belum? Belum. Kebetulan belum. Belum. Masih 16 tahun gua. Lu bisa nggak tahun kemarin? Belum juga. Jadi meskipun saya belum bisa milih juga, tapi kan saya bisa apa ya, maksudnya memberi informasi lah ya, meskipun informasi yang benar ya, yang iya, valid. meskipun kita sama-sama apa pelajar gitu kan, Iya. sama-sama masih Kita belajar. belajar bareng di sini kita jatuhnya ya. Jadi nggak perlu yang namanya orang ahli banget lah ya, yang untuk ini kan kita saling sharing gitu kan. Saling belajar juga. Jadi tapi nih ya, kalau misalkan kemarin lu bisa ngikut gitu, lu pilih mana? Waduh. Untuk itu sih sebenarnya masih ada abu-abu. Ya, ada abu-abu gitu ya. Abu-abu gitu Kalau ya? sendiri siapa? Gue juga abu-abu sih, soalnya gue belum baca Ya. semuanya lebih dalam gitu. Soalnya kan gue kan nggak ngikut nyoblos kan, jadi kayak ya udah, gue nggak perlu Jadi nggak terlalu mikirin banget lah ya. Gitu. Oke. sibuk guys. Sibuk apaan? Sibuk sekolah lah. Bentar lagi kita lulus coy. Oh, bentar lagi ya? Oh iya kan Lu sekelas. lulus nggak? Iya. Kita kan sekelompok. Oh iya sama ya. Terus ada apa lagi?
Oke, lanjut ya. Lanjut. Nah, ini salah satu yang memang ada di Indonesia, masalah yang nggak cuman kaitannya dengan demokrasi gitu loh. Apa tuh? Tapi memang ada kaitannya dengan era digital, ya kan? Jadi tantangannya itu adalah kesenjangan sosial. Kesenjangan digital. Kesenjangan apa jadinya? Digital apa sosial? Digital, karena kita bahasnya digital nih. Ya Ini kan? lagi bahas soal sosiologi apa sih? Ya, digital. Digital. Ya, jadi maksudnya itu apa nih? Kesenjangan Itu apa? digital. Jadi Nggak ngerti kesenjangan nih itu gua. kan terjadinya perbedaan yang drastis ya antar masyarakat gitu loh. Jadi ada memang masyarakat yang bisa mencakup internet dan ada juga yang belum. Yang Jadi belum kayak apa tuh misalnya? ya misalkan masyarakat yang tinggal misalnya agak di pedalaman ya, pedalaman desa itu kan internetnya kan masih belum Susah nyampe ya. Iya. Jadi mereka dapat informasi pun bakal lebih susah gitu loh daripada masyarakat yang memang tinggal di perkotaan. Kira-kira menurut lo aja. Mereka dapat informasinya gimana tuh kalau misalkan mereka mau cari tahu? Kan susah gitu ya. Ya, mungkin di sana gue juga kurang tahu ya. Mungkin di sana masih ada berita-berita seperti dari koran ataupun TV. Jadi kalau menurut saya sih pedalaman gitu yang nggak ada internet mungkin masih ada TV ya. Mungkin Iya mereka sih. masih menggunakan Mungkin TV. masih, iya. Ya, berhubung TV itu masih beroperasi juga, jadi mereka mungkin dapat informasi itu dari TV gitu kan. Dari berita ya. Berita-berita di TV gitu. Iya. Terus. Terus kemudian ada keamanan cyber dan privasi nih. Apa itu? Maksudnya itu apa? Jadi gini, ini gak cuma tentang demokrasi lagi kan. Jadi cakupannya ini memang luas gitu loh. Bisa berdampak kepada seluruh masyarakat. Oh iya. Iya, karena pertama keamanan cyber ini yaitu bagaimana data kita ini bisa disimpan secara aman. Jadi misalkan kita bikin KTP. Iya. Data kita disimpan kan Iya. oleh pemerintah gitu kan. Nah, dengan data kita yang disimpan itu ada resiko yang memang cukup besar kalau misalkan penyimpanan data itu dihack kan oleh orang, misalkan seperti Bejorka tuh hacker kan. Iya. Nah, misalkan seperti hacker Bejorka gitu kan bisa aja ngehack gitu. Bisa aja gitu ya dia dapat KTP kita. Iya, nanti kita diperjualbelikan kan serem juga gitu kan. Judul deh tiba-tiba. Iya kan, apalagi judul tuh. Ya, judul juga bisa ada dampaknya lah, Dampaknya banyak ya. Iya, kaitannya juga dengan ini kan tentang apa tuh? Tentang keamanan cyber itu mengenai data kita gitu kan. Dan ya dengan adanya kemudahan akses informasi ini, informasi yang tidak seharusnya disebar juga bisa disebar jadinya. Ke Gitu. dunia ini. Iya, jadi orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu tuh yang biasanya udah asal ngasih informasi, terus informasi yang gak seharusnya disebar malah disebar gitu sama mereka. Nah, Contohnya apa tuh kira-kira orangnya? itu lebih ke apa ya? Biasanya mereka menyebar informasi yang kesannya tuh lebih ke privasi seseorang gitu loh. Iya, Jadi iya. nggak seharusnya diumbar ke internet gitu kan, gitu. Nah, itu beda lagi ya. Beda lagi. Beda lagi. Terus ada apa lagi tuh selain itu? Tapi berarti kalau misalkan nih ya, kalau misalkan kita yang sebar nih informasi itu orang, kita bakal ditangkap gitu nggak sih? Ya, itu ada sih, ada undang-undangnya ya. Jadi kalian kita jangan asal Nyebar. ngasih informasi lah, apalagi kayak tadi tuh informasi yang hoax itu. Itu juga bisa ketangkep. Iya, bisa. Jadi apalagi yang udah namanya apa? Tinggi Kemudahan akses informasi, terus kalau memang kita menyebar informasi yang bisa dibilang itu personal atau rahasia pribadi seseorang, itu bahaya gitu loh. Bahaya bagi orang yang tertuju dan bagi diri kita sendiri gitu. Hati-hati guys, makanya kalian nih ya kalau misalkan mau ngasih tahu informasi diri sendiri personal, harus hati-hati, lihat dulu orangnya siapa. Ntar kalau hacker gimana? Iya, nanti malah disebar-sebar. Iya. Bahaya guys. Ntar lu kaget, culture shock ntar. Iya, tapi memang masalah ini tuh kadang nggak cuman disebabkan oleh masyarakat doang. Apa aja tuh? Karena keamanan cyber ini kan mencakup pemerintah juga nih. Karena kan pemerintah kan yang nyimpen data-data kita kan. Nah, ada kalanya memang pemerintah ini punya
punya pertahanan cyber yang lemah gitu. Jadi Bisa ya? bisa karena orang-orang luar itu gue nggak tahu ya mereka kayak gimana cara dapetin bobol informasinya, tapi Iya. ada aja gitu loh orang yang emang bisa kalau emang mereka mau gitu. Kalau emang ada tujuannya, gitu iya. ya. Kalau pinter IT gitu-gitu Iya, ya. mereka bisa. Jadi ini nggak cuma masalah buat masyarakat doang, tapi masalah juga buat pemerintah gitu. Bagaimana kedepannya diatasi untuk kekuatan dari keamanannya ini gitu. Kira-kira pernah nggak sih kita kayak kebobolan gitu? Enggak Terakhir sih. kan ada tuh informasinya. Oh ada ya? Ada. Mungkin sekitaran tahun lalu kayaknya deh. Oh, tahun lalu banget nih. Iya. Tahun Kemarin. lalu kemarin nih. Buset. Udah kayak lama banget ya 2024 ya. Iya, nggak terasa. Nggak kerasa nih. Tapi setiap tahun ngomongnya nggak kerasa mulu emang ya. Iya. Sampai kita tua juga bilang gitu. Bilang nggak kerasa. Nggak kerasa, baru Nggak ada kerasa, bentar kemarin. lagi udah mau kerja. Itu kejauhan, itu kejauhan, itu kejauhan. Wah, kejauhan ya, kejauhan. Kejauhan. Oh, gitu. Terus lanjut. Ada apa lagi? Lanjut. Mungkin untuk tantangannya itu aja sih. Itu aja ya. Ya, tantangannya itu aja untuk tantangan dari era digital Menurut lu? dengan demokrasi ya. Menurut gue itu aja sih. Mungkin apa lagi? Cara mengatasi tantangannya gitu ceritanya. Apa tuh? Cara Menurut mengatasinya lu? ya. Misalkan tadi pembahasan yang pertama itu kita tentang hoax kan. Iya. Nah, sebentar guys. Bentar guys. Azan dulu ya guys ya. Azan break. A few moments later. Nah, cara ngatasinnya nih gimana nih tantangannya? Ya, jadi untuk tantangan yang pertama tadi kan tentang ini hoax kan. Iya. Banyak hoax yang tersebar gitu kan karena akses informasi itu kan. Jadi cara mengatasinya itu yang pertama pendidikan literasi digital. Jadi apa itu pendidikan literasi Apa itu? digital? Jadi pendidikan ya berarti kan mendidik gitu kan. Kita harus meningkatkan pendidikan literasi itu berarti Membaca. ya membaca maupun menulis gitu kan. Masyarakat kan yang menerima informasi ini kan dia ada yang menerima informasi dia membaca kan. Iya, Ada dia juga yang memberikan informasi dia sebagai yang menulis. Jadi kita perlu mendidik bagaimana masyarakat ini menggunakan media sosial dalam literasi ini. Iya. Nah, agar tidak semena-mena atau tidak salah-salah aja gitu. Jadi memang harus ada aturannya, harus ada caranya gitu yang memang sesuai dengan etika atau norma gitu. Iya. Gitu. Dan yang kedua ya, Apa? berikutnya kalau menurut saya sih regulasi yang Apa itu regulasi tuh? regulasi itu Maksudnya tuh. mengatur. Jadi Mengatur. pemerintah sebagai yang mengatur demokrasi di digital ini nih, jadi perlu menguatkan keamanan yang tadi kita bilang tuh. Yang tadi sebelumnya ya. Iya, yang keamanan data itu kan dan privasi biar itu. nggak kehack. Ya, benar. Itu kan memang meskipun dari kitanya sendiri bisa itu kan menguranginya kan. Tapi pemerintah juga Harus bisa juga. Iya, harus bisa Lebih. juga lebih bisa untuk menjaga privasi kita gitu loh dengan data-data yang tersimpan di ya datanya pemerintah lah gitu lah. Ya data kita lah. Iya, data kita disimpan pemerintah kan gitu. Terus ada apa lagi kira-kira? Kemudian kolaborasi multi pihak. Apa Jadi itu kolaborasi? Kita collab gitu sama orang. ya lebih ke pihak-pihak tertentu, pihak-pihak yang memang punya wewenang tinggi gitu. Seperti pemerintah, terus perusahaan-perusahaan atau aplikasi-aplikasi itu juga perlu kerjasama gitu dengan pemerintah, seperti Instagram, TikTok. Biar ini ya, biar Iya. kita bisa akses. Iya, biar pemerintah ini juga bisa menjaga gitu loh, ya kan? Menjaga, Ngeliatin gitu iya, ya. sebagai mengawasi gitu Iya, kan, mengawasi. mengawasi bagaimana pengguna-pengguna aplikasi ini bertindak gitu kan, gitu. Mungkin Penting sih ya. iya itu emang Kalau penting misalnya dan nggak ada pasti kayak kacau ya negara. kacau. Memang harus ada Hancur. aturannya gitu loh, harus ada yang mengatur dan baik lagi kita juga harus menjalani peraturan Aturannya, tersebut iya. gitu. Jadi udah ada peraturan jangan malah diemin aja gitu kan. Ayo give him Iya. applause guys. Ya, Tuh, jadi guys, kalian harus belajar guys dari sini. Kalian tuh harus ngikutin peraturan-peraturan yang ada. Nggak boleh kayak nggak mau, gue pengen jadi rebel aja, nggak boleh. Ya, nggak bisa. boleh tuh, nggak bisa, Hidup nggak pasti harus ada aturannya. Kalau nggak ada,
Kalau nggak ada ya kacau. Kacau. Kacau seperti di galaksinya Bobo itu kan lagi perang. Tuh hancur tuh gara-gara nggak ngikutin Aturan itu tuh, Borara. Makanya guys, jadi kesimpulannya itu Ya. iya. Jadi era digital ini emang punya peluangnya sendiri ya, peluang yang memang bisa menguntungkan masyarakat, ya kan, seluruh masyarakat ini dan untuk demokrasi di Indonesia ini kan. Iya. Tapi juga memiliki yang namanya tantangan gitu. Tantangan yang bisa menghambat masyarakat Indonesia dalam menjalankan yang namanya demokrasi. Nah, jadi kuncinya ini adalah ada pada masyarakat dan pemerintah Kitanya, tentunya. ya? Iya, bagaimana kita ini memanfaatkan peluang yang telah ada dan menjauhi mengurangi atau ya dari gitu ya. tantangan-tantangan yang ada itu bisa kita kurangin atau jauhi lah gitu. Kayak udahlah. Udahlah apa nih? Jangan, maksudnya kayak tadi yang hoax gitu. Iya. Hindarin itu sih, itu paling penting sih Iya, menurut gue. karena emang Susah. udah banyak yang pelakunya, Iya. terus yang 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 sebarnya kena- tuh banyak, yang kena juga banyak. banyak, Nah, iya. itu apalagi besar orang-orang yang banget, ya gampang dibodohi. nah iya Gitu. apalagi itu. Kalian tuh kurang literasinya. Iya, Balik lagi ke yang tadi. Ya, itu harus ditingkatin sih literasi ya. Iya. Penting banget sih. Menurut gue sih penting banget. Soalnya kalau misalkan gak ada literasi, kita mau jadi apa ke depannya? Iya, kan makanya kan di SMA Asik Cenderawasih 1 banget ya. Jakarta itu setiap pagi ada yang namanya literasi gitu. Ujian literasi Iya, juga bahkan kita ada ujiannya juga iya. gitu. Ini Ngapain aja merupakan- tuh? Coba jelasin. Emang saya guru. Oh iya. Nah, jadi ya intinya bahkan dari pendidikan pun udah mengajarkan gitu kan Iya. mengenai literasi, bagaimana kita bisa literasi, menerima informasi dengan baik, lalu kita bisa menyebarkan informasi dengan baik. Iya. Nah, balik lagi ke kitanya gitu. Udah Harus. diajarin, kita bisa nggak? Itu Kita kan harus pakai otak manfaatin kita. gitu. Kita harus Iya. manfaatin juga. Nggak Jangan bisa semena-mena, nggak Iya, bisa kayak, gitu. bodo amat, nggak bisa. Iya. Udah diajarin literasi kan? Iya. Ada ujiannya juga. Ada ujiannya udah bagus. juga. Tuh. Kita juga nulis itu literasinya. Iya. Gitu Tuh. guys. Ayo tepuk tangan dong, tepuk tangan. Oke, penutup Apalagi nih? ya. Udah Udah ya? nih. Durasi. Durasi guys. Durasi, Kalau durasi. lama-lama ntar episode 2 aja lah. Iya nggak? Iya, episode 2 mungkin ya. Episode 2 aja mungkin. Nggak tahu. Lihat aja nanti ya guys. Udah. Udah. Nah, terus Oke guys, gimana nih? terima kasih ya guys Ya, sudah terima kasih. mendengarkan podcast kita dari awal sampai akhir ini. Karena menurut gue kayak kalau kalian dengerin podcast kita dari awal sampai akhir, kalian keren sih, kayak bisa. Dan bisa mendapat ilmu gitu kan. Iya, mendapat ilmu yang Ilmu kalian nggak juga tahu. Yang Sebelumnya kalian kayak nggak peduli. yang nggak peduli, bodo amat bodo lah, amat. tapi Terus jadi kayak sekarang gini ya. oh ternyata iya, Oh, ternyata gini. Ya, oh ternyata gitu. banyak juga ya larangan tantangan ya yang harus kita Tantangan. jauhin gitu kan, Iya. biar nggak terjadi perpecahan, karena Iya, guys. tantangan itu bisa menyebabkan perpecahan juga gitu kan. Ajibnya Ya, jadi salah tempat. Ntar aja bisa guys. perpecahan gitu, Iya. karena kan antara masyarakat itu nanti bisa selek gitu. Nah, kalau kalian punya pendapat nih, kalian coba follow kita aja udah. Ya, DM. jangan lupa apa? Jangan lupa sholat. Lah, iya itu juga. Jangan lupa apa? Sholat, iya benar. Jangan lupa apa? Subscribe. Gimana sih host aja? Masa hostnya nggak tahu nih guys? Aduh, untung udah dikasih makan tadi. Oh iya. Iya. Kekurangan ini. Iya, kayaknya nanti lagi sih. Masalah kan? Masih ada, masih banyak. Estemo Ciokera. Oh, ngomong apa toh? Masih banyak loh. Mau Ya apa? karena didol. Oke guys, don't forget to subscribe, like, share guys. Share jangan lupa, komen, Ya. share ke teman-teman ya. Oh, komen apalagi yang Komen perlu kita bahas Arya berikutnya. Iya, yang harus komen, dibahas guys. berikutnya apalagi ya. Iya. Mungkin ada yang mau tanya-tanya juga bisa. Iya. Kalau mau diundang juga DM kita aja. Ya, Ntar boleh. ada di sini nih, satu nih di tengah nih. Iya. Jongkok.